saya tergelitik untuk membicarakan masalah tua masjid. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammadin. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Gus Nurul Hidayat. Berjumpa lagi dengan saya Gus Nurul Hidayat. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi pernyataan konyol dari Murtadin Syaifuddin yang mengatakan dan menginginkan serta meminta kepada Menteri Agama Yakut Khalil untuk menghapus 300 ayat yang berada di dalam Al-Quran. Dia anggap ayat suci Al-Quran mengancam umat Kristen. Tanggapan saya, perlu kita ketahui bahwasanya orang-orang Kristen, orang-orang kafir itu mencelakakan diri mereka sendiri, membahayakan diri mereka sendiri. Mengapa? Karena mereka telah lancang mengubah isi-isi ataupun ayat-ayat yang berada di dalam kitab Injil dengan seenak jangke mereka, dengan seenak syahwat mereka. Mereka merevisi dan menghapus sebagian isi-isi yang berada di dalam kitab Injil, sehingga mereka mencelakakan diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tepatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 78. Bunyi ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka berkata, ini dari Allah. Apa tujuan mereka membuat seperti itu? Liyashtaru bihi thamanan qalila. Untuk menjualnya dengan harga murah. Jadi orang-orang Kristen menjual ayat-ayat yang berada di dalam kitab Injil, merevisi, merubah serta menghapus sebagian isi di dalam kitab Injil untuk secuil harta, secuil uang yang mereka hasilkan dengan mengubah ayat-ayat suci yang berada di dalam kitab Injil. Mereka merevisi mulai dari dulu, Paulus zaman dulu sampai Paulus zaman sekarang, terus merevisi isi yang berada di dalam kitab Injil. Oleh sebab itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka. Kemudian mereka berkata, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Fawailun lahum mimma katabat aydihim. Maka celakalah dari apa yang mereka tulis dengan tangan mereka. Wawailun lahum mimma yaksibun. Dan celakalah mereka dari apa yang mereka perbuat. Jadi perbuatan mereka, perbuatan keji, perbuatan pembohongan besar, mulai dari dulu sampai sekarang. Buktinya, coba kalian, kalau yang punya kitab Injil, Alkitab, baik itu versi Matius ataupun versi Bible yang lainnya,
sudah banyak perubahan-perubahan yang berada di dalam kitab Injil. Kemudian perlu juga kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, dan Allah juga menjaga keorian ataupun keaslian dari kitab Al-Qur'an. Jadi kalian para kafirin, orang-orang kafir, jangan mencoba-coba merevisi, menghapus isi dari dalam Al-Qur'an, atau saya akan turun tangan sendiri kepada kalian. Saya tantang kau debat, orang-orang kafir, utamanya kau Murtadin Syaifuddin. Saya tantang kau berdebat tentang kebenaran. Saya tantang kau tentang kebenaran beragama. Kau tak beriman kepada Nabi Isa, saya lebih beriman kepada Nabi Isa. Mengapa? Karena Nabi Isa berkata, Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Allah. Ini merupakan jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, bunyi ayatnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hada siratum mustaqim. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa berkata, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Allah. Ini merupakan jalan yang benar. Ingat, ayat ini merupakan perkataan Nabi Isa yang berada di dalam Al-Quran, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwasanya Nabi Isa tidak pernah mengaku Tuhan. Kalian yang mengklaim sendiri dengan seenak jidat kalian ingin memperoleh harta, memperoleh uang. Saya pernah mendengarkan debat terbuka di antara pendeta Jimmy Swaggart dan Syekh Ahmad Didat mengenai hal tersebut. Dan Syekh Ahmad Didat mengatakan bahwasanya yang dimaksud menjual ayat yang berada di dalam kitab Injil, mereka menjual dengan uang. $15 million kau tukar ayat suci yang berada di dalam kitab Injil, kau tukar dengan uang 15 juta, $15. Kau tukar akhirat dengan dunia. Padahal Nabi Isa sendiri berkata, apabila kalian beriman kepadaku, maka ikutilah Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Serta Nabi Isa juga pernah berkata, tepatnya di dalam Bible Matius, Nabi Isa berkata, pada hari kiamat, hari pembalasan, mereka orang-orang kafir pergi kepadaku, wahai Tuhanku. Mereka berkata seperti itu kepada Nabi Isa. Akan tetapi Nabi Isa akan berkata, enyah di hadapanku, pergilah di hadapanku. Mengapa? Karena Tuhanku adalah Allah, Tuhan kalian adalah Allah. Perginya dari hadapanku. Itu merupakan ucapan Nabi Isa kepada orang-orang kafir yang mendustakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang Kristen Nasrani di zaman sekarang iri terhadap Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran mulai zaman dulu asli, original, tidak ada yang dirubah-rubah, baik huruf, harkat, ayat, surah dan isinya, tidak ada yang dirubah. Mengapa? Karena Allah yang menjaganya, serta kita kaum muslimin yang beriman kepada Allah, yang benar-benar beriman kepada Allah, yang menjaga Al-Quran. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut, bahwasanya kita selaku orang-orang Islam dan orang-orang mukmin agar selalu bisa
menegakkan kebenaran dan mengatakan yang benar itu benar serta mengatakan yang batil itu batil, yang salah itu salah. Mungkin hanya itu yang dapat saya tanggapi dari perkataan konyol dari pendeta Murtadin Syaifuddin. Sekali lagi saya tantang kau, nama saya Gus Nurul Hidayat, untuk debat terbuka mengenai kebenaran beragama. Saya tahu kau menjual isi-isi yang berada di dalam kitab Injil. Kau revisi kitab Injil. Saya lebih beriman kepada Nabi Isa. Saya lebih beriman kepada kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Mengapa? Karena orang-orang yang beriman kepada Allah akan meyakini kitab Al-Quran, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil merupakan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu dari yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Apabila ada kebenaran dari ucapan-ucapan saya yang saya sampaikan mengenai dalil-dalil Al-Quran, itu merupakan murni kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan pembacaan doa dan pembaharuan iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah ya Rabbana ya ilahana bi anna nashhadu an la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana ya Allah wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Allahumma khtim akhir kalamina ya Allah inda intihai ajalina biqawli la ilaha illallah wa biqawli Muhammadur Rasulullah. Allahumma tsabbit qulubana ya Allah ala dinika wa ala ta'atika abadan abada. Summa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin fasolatan tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa di subscribe, like, and share ke jejaring sosial agar channel ini bisa berkembang. Hadanallahu wa iyyakum ila subilis salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.